penyidik menahan tersangka RL untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Anak Pulau berbagi berita. Baba News. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan Gubernur Lukas NMB resmi menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Tersangka lainnya pihak swasta, Direktur PT Tabi Bangun Papua TBP Rijatono Laka. Tim penyidik menahan tersangka Rijatono selaku pemberi suap 20 hari pertama terhitung mulai 5 sampai 24 Januari 2023 di rutan KPK. Demikian Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 5 Januari 2023 dilansir kanal YouTube KPK. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. Pada tahun 2016, tersangka RL mendirikan PT TBT yang bergerak di bidang konstruksi dan di perusahaan tersebut yang bersangkutan menjabat direktur sekaligus pemegang saham. Untuk proyek konstruksi, perusahaan tersangka RL diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang Lukas farmasi. NMB penerima suap belum ditahan. Mengapa? Jangan-jangan KPK memberi sinyal ketidakmampuan lembaga anti rasuah ini di hadapan Lukas NMB. KPK lemah diperdaya Gubernur Papua itu. Lukas NMB telah ditetapkan tersangka pada 14 September 2022 lalu. Namun KPK saat itu belum mengumumkan secara resmi termasuk konstruksi perkaranya. NMB juga telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhitung 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Rekening milik Lukas dan istrinya juga telah diblokir. Namun hingga kini KPK belum berhasil membawa Lukas NMB ke gedung KPK untuk pemeriksaan. Kesehatan jadi dalih Lukas NMB untuk enggan datang ke Jakarta. Lukas dipanggil penyidik KPK pada Senin 12 September 2022 lalu di Makobrimob Papua untuk diperiksa sebagai saksi. Lukas mangkir. KPK kemudian memanggil Lukas sebagai tersangka di gedung KPK Jakarta pada Senin 12 September 2022. Lukas pun tidak hadir dengan alasan sakit, bahkan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura. Tim penyidik KPK akhirnya menemui Lukas NMB di kediamannya di kota Jayapura, Kamis 3 November 2022 lalu. Yang datang ke rumah Lukas, selain tim yang terdiri atas penyidik, dokter KPK, dan Ikatan Dokter Indonesia, Ketua KPK Firly Bahuri pun turut serta ke kediaman Lukas NMB. Tindakan Ketua KPK Firly Bahuri kembali memantik kontroversi. Penyebabnya, mantan Deputi Penindakan KPK itu menemui Lukas NMB, pihak berperkara dan berstatus tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Angkernya lembaga anti rasuah ini pun seolah redup. KPK tampak gemulai di dugaan korupsi di Papua ini. Pegiat anti korupsi mengkritik pertemuan Firly dengan NMB. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai revisi Undang-Undang 30 Tahun 2002, pimpinan KPK tidak punya wewenang sebagai penyidik maupun penuntut umum dan tidak ada alasan bertemu tersangka. Undang-undang juga melarang pimpinan KPK bertemu pihak berperkara. Pimpinan KPK bisa dikenakan hukuman penjara. Apa sih urgensinya harus pimpinan KPK ke rumah Lukas NMB? Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin menilai kedatangan Firly bertemu NMB menandakan Firly memang harus mendorong revisi Undang-Undang KPK atau Firly dikenakan pelanggaran hukum karena bertemu pihak berperkara. Firly bisa diduga melanggar pasal 36 bahwa pimpinan KPK dilarang menemui terperiksa baik dalam saksi maupun tersangka. Apalagi NMB ini tersangka. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menyatakan alasan Firly untuk memeriksa kesehatan Lukas NMB
Sementara Firly bukanlah dokter yang punya kemampuan mendeteksi kesehatan seseorang. Terlebih, sampai berjabat tangan adalah lelucon yang tidak lucu di mata masyarakat. Juru bicara KPK Ali Fikri mengklarifikasi kedatangan KPK dalam rangka pemeriksaan perkara dan kesehatan NMB. Pihak KPK pun sudah melakukan kajian apakah tindakan tersebut melanggar atau tidak, sebab kedatangan mereka mengacu pada pasal 113 KUHP. Nah, Lukas NMB selalu mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit, tapi nyatanya sanggup meresmikan langsung kantor gubernur. Aksi tersangka suap dan gratifikasi saat peresmian kantor gubernur beberapa hari lalu itu pun hanya jadi bahan pantauan KPK, tidak ada penindakan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengaku mencermati aksi Lukas NMB itu melalui pemberitaan di media. Marwata cuma bisa bilang, tentu menjadi perhatian kami, kata Alexander di Gedung KPK Jakarta Kamis 5 Januari. Yang bersangkutan, ya betul, ya dari pemberitaan yang bersangkutan itu meresmikan gedung kantor gubernur. Artinya apa? Yang bersangkutan bisa berjalan, bisa menyampaikan paling enggak sambutan dan lain sebagainya, atau dengan kata lain bisa berpikir, ya bisa tidak terganggu komunikasinya, kan seperti itu. Tentu menjadi perhatian kami, betul. Yang bersangkutan menyampaikan lewat pengacaranya untuk mengajukan permohonan berobat ke Singapura. Nah, dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan bisa berobat di Singapura dengan didampingi oleh petugas KPK. Dan yang bersangkutan tentu harus statusnya menjadi tahanan KPK dulu, baru yang bersangkutan bisa berobat ke Singapura. Ya. Lagi-lagi KPK pun makin melunak terhadap Lukas NMB saat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan akan mengizinkan tersangka Lukas NMB melakukan pengobatan di luar negeri, asalkan Lukas menyatakan kesediaannya untuk menjadi tahanan KPK terlebih dahulu. KPK memberi izin berobat kepada Gubernur Papua ini lantaran sebelumnya kuasa hukum Lukas NMB mengajukan permohonan agar diizinkan untuk berobat ke Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dengan tersangka Lukas NMB dan pihak swasta Rija Tonolaka, masing-masing proyek multi-years peningkatan jalan Entrop Hamadi senilai 14,8 miliar, proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi senilai 13,3 miliar rupiah, dan proyek multi-years penataan lingkungan Vinio menembak outdoor Auri dengan nilai proyek sebesar 12,9 miliar rupiah. Lukas NMB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Rija Tonolaka sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 5 ayat 2 dengan pasal 13 undang-undang yang sama. KPK juga tengah menelusuri sejumlah transaksi mencurigakan di rekening Lukas NMB dan keluarganya. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan PPATK menyatakan menemukan sejumlah transaksi janggal bernilai ratusan miliar pada rekening Lukas dan keluarganya. Di antaranya adalah transfer sekitar 500 miliar rupiah ke kasino Marina Bay Sands, Singapura.